Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini Tuhan kembali menolong setiap kehidupan kita. Tuhan menyatakan bukti kasih setianya bagi setiap kita atas kehidupan kita yang dipelihara oleh Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, pada kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama bersekutu secara online datang berdoa di hadapan Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari saat ini kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Untuk saat ini kita akan bersekutu dan menaikkan segala doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari tenangkan hati sejenak, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau yang telah memimpin kehidupan kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Dan kami sungguh sangat bersyukur kalau pada tengah minggu ini kami diberi kesempatan untuk datang bersekutu bersama dengan jemaat yang lain. Untuk juga kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah keterbatasan kami untuk kami tidak dapat berkumpul. Boleh Tuhan persatukan bersama dengan iman yang telah Engkau letakkan di dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan persekutuan doa, temu doa kami pada sore hari ini ke dalam tangan pimpinan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang baik. Kebaikannya Tuhan tunjukkan melalui setiap anugerah, kelimpahan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita hari demi hari. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian, bersyukurlah. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh kehidupan ini, kepadanya lah kita berdoa dan menaruh harapan kita. Mari kita akan mengangkat pujian tak terbatas. Biarlah melalui setiap pujian yang kita naikkan, kita sungguh mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memegang tangan kita, sanggup kita andalkan dalam perjalanan hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saudara, saat ini kita akan berdoa untuk pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyalurkan vaksin kepada setiap masyarakat, supaya boleh berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kita berdoa kiranya Tuhan mempersiapkan setiap orang yang divaksin, dan kiranya vaksin dapat mampu menahan laju pertumbuhan kasus positif COVID. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami ya Tuhan yang saat ini terus bekerja berkarya ya Tuhan untuk menanggulangi masalah COVID yang sampai hari ini masih menjadi problem yang mendunia. Kami serahkan ya Tuhan untuk proses vaksinasi ya Tuhan yang terus diupayakan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan untuk pemerintah, baik pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah daerah, Engkau terus berikan hikmat pertolongan sehingga semuanya
semuanya ya Tuhan boleh dapat mempersiapkan vaksinasi ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan vaksinasi ini boleh dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Kiranya Engkau juga memberkati setiap masyarakat yang divaksin. Supaya mereka ya Tuhan sungguh boleh tertolong. Dan biarlah ya Tuhan keberadaan vaksin ini boleh menolong mengatasi tingkat penanggulangan dari kasus COVID ya Tuhan. Sehingga kasus COVID tidak terus bertambah. Namun ya Tuhan boleh mereda seiring dengan waktu dalam pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam pimpinan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kami serahkan semuanya dalam tangan pimpinan pertolongan ya Tuhan. Yang kedua, mari saat ini kita berdoa untuk barisan terdepan dalam penanganan kasus COVID di Indonesia. Kita berdoa untuk setiap petugas medis, baik dokter, suster, tenaga medis, dan relawan dalam menangani kasus COVID ini. Terutama jemaat kita yang terlibat langsung. Kita berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjaga mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk barisan terdepan dari setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk menangani kasus COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bekerja sebagai dokter, suster, tenaga medis dan relawan baik yang ada di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit, baik yang menangani di lapangan ya Tuhan maupun yang menangani di dalam gedung ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka, melindungi ya Tuhan sehingga mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka semua dapat mengerjakannya dengan baik dan pertolongan perlindungan daripada Tuhan yang terus melindungi dan menyertai setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan pimpinan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Lebih tinggi dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa untuk ibadah yang saat ini dilaksanakan. Baik yang berjalan secara onsite maupun online. Mari kita berdoa kiranya di tengah masa situasi seperti ini, baik di tengah kondisi digital maupun fisik tidak menghalangi setiap kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Sungguh beberapa bagian daripada umat-Mu ya Tuhan di berbagai wilayah, di berbagai situasi kondisi ya Tuhan mengalami kesusahan, kesulitan ya Tuhan untuk datang bersama dengan umat yang lain beribadah kepada Engkau. Saya kami bersyukur ya Tuhan di masa modern seperti saat ini Engkau memberikan bagi kami alat yang dapat kami gunakan untuk kami tetap beribadah ya Tuhan, yaitu melalui pelayanan digital. Biarlah kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, baik setiap ibadah yang dilaksanakan secara online maupun onsite yang sudah mulai kembali dilaksanakan. Biarlah semuanya tidak menghalangi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan untuk tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Melalui setiap ibadah, melalui setiap penyembahan, melalui setiap renungan firman Tuhan yang didengarkan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan sungguh
sungguh setiap ibadah persekutuan penyembahan yang dilaksanakan boleh memimpin setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk mengenal Engkau, mengenal karya-Mu, mengenal kebaikan-Mu, mengenal bahwa Engkau adalah pribadi yang sungguh hadir di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, sungguh menolong setiap kami dalam situasi seperti ini untuk tetap dapat beribadah dan menyembah dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kita, anak-anaknya. Dia memelihara, Dia melihat, Dia menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengalami kesulitan dan tantangan, kita harus yakin dan percaya Dia Allah yang selalu ada dalam setiap waktu di kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berseru kepada Tuhan. Mencari perlindungan yang daripadanya. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin, tidak bisa berjalan sendiri di tengah kehidupan kita tanpa Tuhan. Mari kita menaikkan doa pergumulan pribadi kita. Apapun yang menjadi pergumulan hati kita. Naikkanlah, serukanlah kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang peduli dan mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, demikianlah setiap anak-anak-Mu telah menaikkan doa mereka di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mendengar seru dan doa mereka. Ajarlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk tetap menantikan pengharapan yang daripada Tuhan atas setiap jawaban doa yang mereka harapkan datang daripada-Mu. Sehingga mereka boleh tetap percaya dan senantiasa bersandar kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga Engkau telah mendengarkan setiap pokok-pokok doa yang telah kami naikkan, telah kami panjatkan. Kiranya Engkau yang menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak yang baik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan boleh tinggal diam dalam hati kita, memimpin kita dalam perjalanan hidup kita untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai-Mu. Saudara, biarlah seperti pujian yang kita naikkan bersama. Demikianlah hati kita merindukan Tuhan dan firman. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Berserulah, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sungguh Kaulah segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga hari ini. Kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami siap mendengar. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin bahwa kita semua pasti pernah yang namanya meminta. Entah itu kita meminta tolong, meminta maaf, atau meminta sesuatu. Siapa sih yang di dunia ini yang tidak pernah meminta? Apalagi dengan bagaimana kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang hidupnya berinteraksi dan pastinya membutuhkan orang lain. Meminta seperti sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Dan sebagai orang Kristen, seringkali kita menaruh permintaan kita kepada Tuhan kita lewat doa kita. Seperti yang kita ketahui, doa adalah salah satu jalan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Di dalam doa kita mengagungkan kebesaran Tuhan, kita mengakui dosa kita, serta juga seringkali doa menjadi salah satu sarana kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan kita. Akan tetapi seringkali kita juga merasa bahwa doa yang kita panjatkan, doa permintaan-permintaan yang kita naikkan, harapan yang kita berikan kepada Tuhan itu seringkali jawabannya mungkin tidak memuaskan. Atau bahkan doa kita serasa tidak dijawab oleh Tuhan kita gitu. Hal ini yang sering membuat kita jadi marah dan kepahitan kepada Tuhan kita, dan seringkali juga bahkan sampai ada yang berpaling dari Tuhan karena doanya yang seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Firman yang hari ini kita baca mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Saudara sekalian, ayat ini adalah sebuah janji dari Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Tidak hanya keperluan material, jasmani, tetapi juga keperluan secara spiritual. Tetapi saudara sekalian, perlu kita ingat juga bahwa terkadang apa yang kita perlukan dan apa yang Tuhan pikir kita perlukan itu bisa saja berbeda.
Memang Tuhan selalu menjawab doa kita, namun jawabannya bermacam-macam. Bisa ya, bisa tidak, atau bahkan mungkin belum saatnya. Jawaban-jawaban ini tentunya Tuhan berikan sesuai dengan rencana dan waktu yang Ia tentukan bagi kita semua. Hal ini yang membawa kita kepada makna dari perikop yang tadi kita sama-sama baca. Yang pertama, mari kita sama-sama lihat dari kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop ini. Kata yang dipakai Tuhan Yesus di dalam perikop ini adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan. Ini mengajak kita sama-sama untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus mendorong kita untuk berusaha dan juga berupaya. Bukan hanya sekedar kita berdoa kepada Tuhan kita, lalu kita tunggu jawaban dari Tuhan kita. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita butuh sesuatu, kita tahu apa yang kita butuhkan, kita meminta kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Akan tetapi ini tidak sampai di sini saja. Dalam waktu kita menunggu jawaban Tuhan, itu seharusnya kita ikut mengusahakan, ikut mengupayakan, bertekun di dalam apapun yang bisa kita lakukan untuk mencapai keinginan kita itu, sekecil apapun yang mungkin bisa kita lakukan, meskipun mungkin tidak banyak. Yang kedua adalah kita yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Bukan hal yang asing bagi kita sebuah kalimat ini. Tuhan tahu yang terbaik bagi anaknya. Kalimat ini tuh sering banget kita dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kalimat ini memang benar apa adanya, meskipun terkadang sulit bagi kita untuk benar-benar yakin dengan kalimat ini. Karena seringkali apapun yang Tuhan bilang terbaik bagi kita itu seringkali rasanya bukan yang terbaik buat kita gitu. Malah apa yang Tuhan pikirkan itu terbaik bagi kita itu terasa seperti masalah atau seperti kesusahan yang harus kita alami gitu. Kan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 11 berbunyi demikian. Karena jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan menggunakan sebuah contoh kontras yang benar-benar menunjukkan penegasan bagi kita semua. Ayat 11 mengatakan, jika kamu yang jahat saja tahu apa yang terbaik buat anak-anak, apalagi Tuhan kita yang ada di surga. Pastilah Tuhan sangat tahu, atau bahkan mungkin Dia lebih tahu daripada kita mengenai apa yang terbaik bagi diri kita. Karena itulah kita tidak perlu khawatir dan takut akan jawaban Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Ia tidak akan pernah mengabaikan dan memberikan apa yang buruk bagi kita semua. Yang terakhir dan yang terpenting adalah adanya sebuah sikap percaya atau trust di dalam kehidupan kita. Rabu lalu, Musa Evin sempat membahas sedikit tentang perbedaan belief dan trust. Trust berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam dari belief itu sendiri, sebuah action, sebuah tindakan yang menunjukkan kepercayaan lebih dalam daripada belief, sekedar belief. Ketika kita percaya atau trust our God, hal ini berarti kita mempercayakan sepenuhnya diri kita, sepenuhnya apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, dan kita menunjukkannya dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, doa yang kita naikkan tuh terkadang tidak akan selalu langsung dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi di dalam penantian kita akan jawaban Tuhan, disitulah trust kita bekerja sepenuhnya. Tinggal selanjutnya, apakah trust yang kita miliki kepada Tuhan itu benar-benar bekerja, benar-benar bertahan, atau justru malah kita jatuh dan trust kita hilang gitu. Dan selain itu juga kita belajar untuk taat kepada setiap jawaban yang Tuhan miliki. Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan. Namun ketika jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita, marilah kita sama-sama belajar untuk tetap menyerahkan diri kita sepenuhnya
kepada Tuhan dan kita belajar taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini, topik mengenai doa dan permintaan adalah sebuah topik yang cukup berwarna. Dalam kehidupan kita, doa adalah suatu hal yang menjadi jembatan kita kepada Tuhan. Dan dalam doa itu kita bercerita, kita berinteraksi, kita menaikkan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ketika kita menunggu jawaban doa kita gelisah dan rasa percaya kita tuh seakan diuji. Namun ingatlah saudara sekalian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika kita yang di dunia ini, kita yang penuh dengan keterbatasan, kita yang penuh dengan dosa ini tahu apa yang terbaik bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, apalagi Tuhan kita yang ada di surga. Ia pasti tahu lagi apa yang terbaik bagi kita dan Ia juga akan memberikan jawaban yang terbaik bagi doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Mari saudara-saudara sekalian kita belajar untuk sepenuhnya percaya dan berserah kepada Tuhan, karena Dialah Allah kita yang berkuasa dan Dialah Allah yang tidak akan pernah membiarkan umatnya sendirian. Mari kita tutup dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang selalu mendengar dan mengerti apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum kami mengucapkannya pun Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, ajarlah kami untuk terus senantiasa bersandar dan percaya kepada rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi kami. Biarlah firman hari ini bisa terus tertanam di dalam hati kami dan kehidupan kami. Dan biarlah firman hari ini juga bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami bisa mengerti dan sepenuhnya percaya bergantung kepada rencana-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kiranya berkat-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami di sepanjang kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan telah selesai. Silakan saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.